Hati-hati lu main rasa karena bisa menyakitkan. Kuotas hari ini. Ya, Pak. Ya, Pak, sekarang kan sedang marak-maraknya kalau pemuda kan nggak bisa lepas dari media sosial. Iya. Ada aplikasi TikTok, Instagram, Facebook, dan sebagainya. Kita lihat misalnya aplikasi TikTok, di dalamnya kan banyak pemuda-pemudi, baik itu laki-laki maupun perempuan maupun laki-laki itu joget-joget, Pak. Jadi sebenarnya bagaimana sih seorang muslim menanggapi seperti itu? Ya kita sebagai orang muslim tentunya muslim yang modern ya udah mengikuti saja. Maksudnya gini, mengikuti ada TikTok ya kita bisa TikTokan, kan tidak TikTokan tidak harus joget, betul enggak? Iya. Facebookan status tidak harus galau, betul enggak? Betul. Ada Instagram yang update status tidak harus yang jelek-jelek, yang baik juga bisa. Seperti Gus Bahkan ngendika daripada mereka melihat yang tidak kan mendingan ngaji saja. Menurutku yang ngaji sekarang banyak sekali. Tinggal kita pinter yang memilah dan memilih. Mau TikTok silakan. TikTok zikir lah, ilaha illallah kan juga bisa. TikTok mungkin gerakan sholat bisa enggak? Bisa. TikTok gerakan sholat bisa enggak? TikTok gerakan wudhu bisa enggak? Bisa. Makanya itu untuk modernisasi zaman itu kita ikuti. Jangan sampai unjuk santai. Ikuti terus karena kalau kita tidak mengikuti tenggelam sendiri. Iya enggak? Tenggelam, gajinya akan terkucilkan. Lama-kelamaan akan ambles. Udah mengikuti ada TikTok, kita ikut TikTokan. TikTok mungkin nawaitul wudu'a al-usolli gerakan sholat, ataupun mungkin bacaan murotal, ataupun mungkin bacaan apa, ataupun mungkin makharijul huruf yang di TikTokan. Kan bisa juga. Jadi untuk saingan dengan TikTokan yang joget-joget itu, karena kita tahu sendiri joget dalam Islam kita kalau over itu ya tidak boleh. Wong zikir saja itu kalau gerak-gerak sendiri itu boleh sudah. Jadi paling dalam Islam joget yang penting paling seperti ini saja, enggak yang over sampai seperti yang ada di. Nah kita gimana Pak kalau ada yang seperti ya sudah mau emang zamannya seperti itu. Yang penting kita tidak niru, wis toh. Kalau kita soleh, prinsipnya kita soleh dulu. Kita kalau sudah soleh, sudah solihah, itu sangat tidak mudah untuk terpengaruh. Berarti melihat TikTok jogetan biasa. Bisa melihat hal-hal yang tidak pantas untuk dilihat ya biasa. Karena di dunia kan, di dunia media massa kan, dunia maya itu kan banyak saudaraan suguhan toh. Kadang melihat artikel Islami saja sandingannya, wow, ya enggak? Iya. Betul tidak? Betul. Yang penting kita tidak ngeklik gitu aja. Hanya iklan-iklan. Iklan itu langsung penasaran klik, sama saja. Yang penting kita soleh dulu yang penting. Dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Kalau kita sudah, kalau misalnya kita tidak soleh, apa ditaruh di manapun tetap rusak. Jadi apapun tetap rusak. Yang penting soleh dulu. Makanya orang itu berbondong-bondong atau berimpi-impian untuk menjadi yang soleh. Temannya berpakaian yang mungkin pada umumnya misalnya pakaiannya press body, ya kamu kalau memang kepingin jadi ahli surga harus berani tampil berbeda, pakaian sewajarnya. Seperti yang sekolah itulah pakaiannya enggak over banget. Ya di rumah gamis, mungkin pakai kaos ya hanya cukup di rumah saja. Kalau keluar misalnya kamu pakai kaos aja jilbabnya agak lebar, jadi menutupi. Jadi jangan kalian lah, karena sudah budaya jangan. Kalau kamu anak Islam memang generasi Islam yang bagus ya, jangan terlalu cepat berpengaruh seperti itu. Misalnya Pak Rus sendiri misalnya ada berpakaian, teman-temannya berpakaian ini ya sudah. Yang penting saya tetap ya, yang penting aku ambil lah umumnya lah. Yang penting umumnya biasa, saya standar nggak usah yang aneh-aneh. Ketika dunia sudah aneh-aneh, kita nggak usah aneh-aneh gitu aja. Insya Allah aman. Ya Pak, terkait media sosial kan Muslim milenial itu sangat erat hubungannya Pak. Jadi sekarang masih marak-marak hadis perempuan laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan, laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan dan perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki, dan itu bahkan ada yang tentangnya Pak. Dan bagaimana sikap kita sebagai Muslim milenial dalam menyikapinya?
Sebenarnya itu Rasulullah SAW sudah memberi apa-apa tentang rambu-rambu, termasuk alamatnya ataupun ciri-ciri ataupun tanda-tanda mau datangnya hari akhir. Itu si laki-laki berpenampilan menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Sekarang sudah sangat kelihatan dan tanpa tedeng-aleng-aleng, maksudnya toko vulgar, pede-pede saja. Misalnya yang perempuan pakai celana panjang yang seperti laki-laki juga pede biasa, betul enggak? Perempuan mungkin berkaos pres, karena laki-laki mungkin pakaian kaos pres biasa tau bagus. Itu termasuk juga menyerupai. Apalagi kadang-kadang laki-laki kadang memakai daster dan sebagainya, ya enggak? Iya, Pak. Pakai daster, pakai anak yo, pasti tidak wajarnya. Itu memang Rasulullah dulu pernah mengatakan seperti itu, termasuk tanda-tanda hari akhir. Dan terus kita gimana? Yang penting tidak mengikuti saja. Maksudnya untuk hal-hal misalnya mau ada acara, misalnya sekarang bulan Agustus ya, masih Agustus ya. Masih. Kadang kebanyakan ada Lomba-lomba. lomba-lomba yang sifatnya menyerupai. Ada yang laki-laki memakai daster untuk dipacai dan sebagainya. Itu kan setidaknya tidak kurang pas lah. Ya tapi kalau untuk hanya sebatas hiburan gimana Pak? Nah, yang penting tidak melegalkan hal-hal seperti itu. Kan misalnya seperti kemarin kan pernah di sini ada gay, ada apa itu lesbian dan sebagainya di Indonesia sendiri. Itu kan pernah juga viral, pernah antara kaum laki-laki dan laki-laki, kan itu kayaknya tidak seperti itu nanti. Iya, Pak. Jadi efeknya nanti sudah seperti itu. Nah makanya untuk hal-hal yang sekecil itu, misalnya kalau lomba-lomba itu ya sudahlah sewajarnya. Misalnya laki-laki mau sepak bola yang lebih asli ya pakai sarung, misalnya sepak bola sarung, jangan sepak bola pakai daster, no. Jadi kan sama-sama uniknya, tapi Dengan cara yang benar. dengan cara yang pas loh karepe. Tapi kan kadang-kadang sekarang ini karepe kreatif tapi nabrak-nabrak garis besar haluan agama loh. Batasan ya, Pak. Nabrak batas itu yang nggak boleh. Karepe kreatif tapi nabrak-nabrak itu yang. Oh iya, kalau sekarang kan pemuda itu imannya itu naik turun ya Pak, apalagi di tengah kondisi yang seperti ini, di tengah pergaulan seperti ini, banyak kita itu mengakses kajian-kajian dari YouTube, dari Instagram, itu tuh sebenarnya bagaimana Pak yang baik? Ya kalau saya baik-baik saja kalau memang itu akses ilmu loh, akses ilmu untuk menambah wawasan. Yang jelas kita tahu dasarnya. Kalau orang itu tambah ilmu, itu pasti akan semakin bijak. Tidak mungkin tidak bijak. Jadi kelihatan orang bijak gimana? Orang nesuan, orang ngamuan itu bijak. Terus mau penak, mau titik-titik ngamuan, siri-siri nyala ketok cetek. Jadi orang ngamuan, wes justru malah bagus. Jadi kita tambah ilmu, wong ketok ilmu nih, ketok ilmu nih yang baik, itu akan semakin peka terhadap hal-hal yang positif. Dan orang ngamuan orang sering nyala. Jadi langsung misalnya ketika kita dengan kondisi pandemi seperti ini kan iman naik surut, kadang 24 karat, kadang bisa sekarat juga toh. Nah kalau kondisi seperti ini gimana? Ya sudah, kalau orang yang emang ilmunya baik, kalau kondisi seperti ini ya sudah. Memang kondisinya memang musim pandemi, kita protokoler misalnya. Menurut kalau keluar pakai masker keluar, kalau dalam rumah rumahnya sendiri. Nah, begitu. Kalau di luar kita pakai masker dan protokoler menurut pemerintah. Dan kalau yang imannya baik ya sudah semeleh, sudah harus berontak, tidak harus berontak. Nah itu menyikapi kalau iman yang baik, ya, ilmu yang baik. Terus ketika kita mendapat ujian apa, ketika orang itu ilmunya baik, kan langsung semeleh. Nah dari kita mengambil sesuatu di media massa, kajian-kajian ya, selagi itu manfaat untuk diri kita dan kita tambah soleh, kita tambah baik. Yang dulunya mungkin kurang sahok, kurang dermawan, kok kamu melihat mungkin video YouTube yang kok terinspirasi banget. Nah kita kok jadi sahok, jadi dermawan.
Baik enggak? Baik. Baik. Ketika kita melihat orang yang video mungkin yang dulunya jahat menjadi baik, kita terinspirasi. Cah nakalnya sampai situ kok bisa tobat. Nah, saya juga ingin hijrah, maksudnya menjadi lebih baik. Kenapa tidak? Betul enggak? Betul, Pak. Terus sekiranya mungkin kalian belajar Quran kurang bervariasi lagunya, loh kok kamu lihat di situ yuk jadi variasi baca Qurannya lebih dengan lagu-lagu, dengan seni, itu kan jadi lebih baik. Pokoknya kalau itu kajian kok kamu menjadi lebih baik, itu tidak masalah. Tapi kalau kok kajian itu kok kamu menjadi hatinya lebih keras, maaf, hatinya lebih keras itu, maaf ya, tidak menerima lingkungan yang ada, itu yang bahaya. Misalnya gini, saya berkaji ngono, berarti itu tetangga saya salah ini. Oh no, kalau sudah timbul seperti itu, detik seperti itu, bahaya, hati-hati. Karena kalau sudah timbul seperti itu, hatinya malah tambah keras, orang tambah empuk. Jadi gue tekan gue nyalah ke, menurut salah. Nah, padahal kita mengingatkan ada ilmunya sendiri. Nah itu yang kebanyakan untuk masa remaja sekarang, efeknya itu efek negatif tapi terus. Jadi tidak dirasa, tidak pakai rasa akhirnya, betul enggak? Betul. Asal main jebret saja. Itu ketika tidak cocok dengan ideologinya langsung salah. Kalau salah pokoknya ya utuh kancone pun jadi dijauhi. Akhirnya hidup di masyarakat sendiri, betul enggak? Terkucilkan dan tidak umumi. Kalau dulu Rasulullah dagang dulu, betul enggak? Karena biar masuk. Pak Rosid di sini budayanya mungkin olahraga, ada voli, ada apa, nanti ikut voli dulu. Tapi di dalam voli itu ada transfer ilmu. Nah, karepe ngono ketika toke, tapi di dalamnya itu mengikuti tetap ajaran-ajaran masuk. Jadi tetap eksis tidak apa-apa, melihat hal-hal yang kajian dalam internet tidak masalah untuk kesolehan. Tujuannya apa? Untuk kesolehan. Itu. Tapi itu terkadang antara ustadz satu dengan ustadz satunya itu pendapatnya berbeda, Pak. Jadi gimana kita menyikapinya? Haram, udah boleh, kafir, nggak bisa. Harus dosisnya masyarakat mungkin kayak ngomong.